Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak tersembunyi bagi Tuhan. Semua terbuka. Tuhan melihat, termasuk hati kami. Siapkan kami Tuhan, seperti tanah yang subur. Benih firman Tuhan boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Tuhan tolong kami, boleh mengerti dan bukan hanya mengerti, tapi juga melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh berserah khususnya untuk 40 menit ke depan. Amin. Saudara, tema yang saya bawakan untuk sore hari ini cukup unik. Yaitu lepas namun terikat. Saudara, kita menjadi orang tua adalah sampai kita tidak perlu terus menjadi orang tua. Kenapa saudara? Kita gak mau anak-anak kita masih minta uang umur 30. Umur 40 masih nanya, "Ma, saya boleh makan coklat?" Enggak. Kita mau anak-anak kita menjadi dewasa. Jadi ketika anak-anak kita tidak perlu kita lagi jadi orang tua, tapi perlu kita atau membutuhkan kita sebagai sahabat. Jadi saudara, kenapa saya tulis di dalam buku saya Learning to Stop, ayo stop berfungsi jadi orang tua, karena fungsi Anda harus berubah menjadi sahabat. Tentu secara status tidak berubah. Jadi saudara, kita tidak bisa membesarkan anak-anak kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan fear, dengan worry. Kita membesarkan anak-anak kita karena kita tahu dia bukan hanya berjalan bersama kita, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara worry, saudara khawatir, maka saudara akan terus ngocehin dia. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Jadi dia diperlakukan seperti anak-anak. Udah ini belum? Udah belajar belum? Kamu udah ini belum? Udah makan belum? Dia udah besar. Saudara, waktu anak saya nonton bola, anak saya udah menikah, pas nginep di rumah, dia nonton bola tengah malam. Saya cuma bilang, ingat besok kerja. Dia cuma nengok saya, "Mami, kayak aku waktu SMP. Cuman bedanya dulu mami ngomong besok sekolah. Cuman sekarang besok kerja." Saya pikir seperti dia gak tahu kalau besok dia mesti kerja. Dia tahu kok. Jadi saudara, waktu kita membesarkan anak, ketika anak-anak kita beranjak dewasa, memang harus kita lepas. Cuman melepaskan ke tangan siapa saudara? Lepaskan ke tangan Tuhan. Biarkan dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia pegang tangan Tuhan. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, dia cerita karena anaknya mau kuliah di Jerman. Jadi beberapa bulan sebelumnya mamanya udah bilang, "Nanti ya kalau di Jerman kamu begini, nanti akan begini. Bahaya sekali begini. Berangkat ke airport juga masih ngomong hal yang sama. Sampai di check in segala macam masih ngomong. Begitu mau masuk imigrasi, suaminya tarik tangan mamahnya. Udah selesai, jangan ngomong. Dan dia bilang, "Ingat, selepas kamu belok dan sudah tidak lihat mama papa, cuma ada 2 pilihan. Kamu mau jalan sendiri atau kamu mau jalan sama Tuhan. Mama papa udah gak lihat, tapi Tuhan bersama dengan kamu." Jadi saudara, di dalam satu buku, Kingdom Purpose, Parenting with Kingdom Purpose, Ken Hemphill, Richard Strauss, dia mengatakan begini. Orang tua yang spiritualitinya sangat dangkal, cukup puas kalau anaknya ya Kristen deh, ya, lalu pergi tiap minggu ke gereja, lalu hidup baik secara moral. Saudara, agama lain juga begini, cuma bedanya dia tiap hari Jumat, bukan ke gereja tentunya, lalu hidup baik secara moral. Enggak cukup, bukan ini saudara. Karena rumah tangga Kristen bukanlah sekedar rumah yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen. Itu kata Howard Hendricks. Next slide. Jadi rumah tangga Kristen saudara, harusnya ada Kristus yang menjadi pusat, yang menjadi kepala bagi rumah tangga itu.
Jadi bukan isinya orang yang agamanya Kristen. Jadi buat apa kita membesarkan anak yang sukses, memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Buat apa saudara? Kalau kita nyekolahin anak, kita membesarkan anak. Ya setiap orang tua pasti kepingin anaknya sukses. Betul. Ya nanti kamu jadi orang. Padahal sekarang sudah orang saudara. Bukan orang-orangan. Tapi nanti ya kamu harus bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Saudara, dia itu punyanya Tuhan. Tuhan sanggup lakukan apapun kepada dia. Sehingga yang kita pikir bagaimana supaya dia tidak kehilangan nyawa. Saudara tahu di sini kehilangan nyawa. Maksudnya mati yang kekal. Binasa. Bagaimana supaya dia tidak binasa. Dia boleh tidak sukses di dunia yang cuma 70-80 tahun kalau kuat. Tapi dia harus sukses di dalam hidup yang kekal. Jadi saudara, mari kita berpikir lebih dalam. Untuk apa kita membesarkan anak? Saya di sekolah sudah 35 tahun. Jadi saya tahu persis bagaimana ketemu dengan orang tua. Orang tua yang sangat khawatir. Satu hari didatengin, Bu, sekarang masuk kuliah kedokteran mahal ya. Ya saya bilang kira-kira 1 M lah sampai lulus ya. Waktu zaman itu saudara, apalagi kalau ambil double degree. Duh gimana ya nanti anak saya, anak ibu kelas berapa? TK, ya ampun Bu, itu masih 12 tahun lagi nanti ya Bu. 2 tahun lagi mungkin Tuhan Yesus sudah datang ya. Jadi gak usah pikirin yang nanti-nanti. Ayo sehari lewat sehari. Sehari lewat sehari. Apalagi sekarang saudara kematian tuh gampang banget. Masih muda-muda. Saudara tahu berita anak-anak yang sudah cuci darah. Ya gagal ginjal di usia muda. Kenapa ya? Karena ya makanannya ya pola makan. Jadi saudara ayo boleh nggak hari ini cukup hari ini. Hari ini anak kita berkenan nggak di hadapan Tuhan? Ya besok lagi kesusahan besok ada lagi. Jadi ayo kita bukan hanya melihat sesuatu yang kita khawatirkan. Yang kita juga nggak mampu. Kita kan nggak ada di masa depan itu. Jadi saudara masuk ke dalam sebuah cerita. Markus 10 ayat 14 dan 16. Saudara ini kisah di mana ada sekelompok orang tua bawa anak-anaknya untuk supaya Tuhan memberkati. Tapi murid-murid Tuhan Yesus marah. Murid-murid Tuhan Yesus ngusir. Ya, ini anak-anak ngeribetin ya. Aduh, kamu tuh ganggu-ganggu orang dewasa. Kita tuh sering melihat anak-anak itu kelompok yang pengganggu. Jadi gini, ya orang tuanya mau kebaktian, bikinlah sekolah minggu. Supaya apa? Tidak mengganggu kebaktian. Loh, kok sekolah minggu supaya nggak ganggu kebaktian piye ya? Dianggap anak itu mengganggu. Saudara bahkan saudara hati Tuhan itu ada di anak-anak, ada di orang miskin, ada di orang sakit. Yaitu kelompok-kelompok yang bergantung kepada Tuhan. Sampai Tuhan bilang kalau kamu gak punya iman seperti anak-anak ini, kamu gak bisa masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena anak-anak itu yang sangat-sangat bergantung. Dia tahu dirinya gak bisa apa-apa. Dia tahu dirinya lemah. Sehingga saya membayangkan sebetulnya waktu anak-anak ini datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan cerita mungkin mata dia sampai Anda lihat ya anak-anak ya. Saya cuma bilang ini, siapa buat bunga? Saudara tahu itu lagu sekolah minggu. Saya tidak bisa, siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Saudara ketika anak-anak masih kecil dia hanya mengenal Allah yang mengasihi dan Allah yang maha kuasa. Saudara gak usah anak 2 tahun saudara bilang Allah murka. Ya, saudara itu sesuatu yang buat dia belum masuk karena dia masih konkret. Dia belum bisa berpikir abstrak. Jadi ketika Tuhan menghardik, Tuhan marah, rebuke ya kepada murid-muridnya. Tuhan katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sudah mungkin konteks sekarang kita tidak menghalangi mereka, tapi membiarkan mereka.
Anak-anak nggak mau sekolah minggu, ya kesian lah, capek lah. Udah dia dari Senin sampai Jumat, lalu Sabtu banyak les. Udahlah nggak usah. Hari Minggu tuh nggak apa-apa. Saudara, saya harus bilang gini, minggu itu cuma 52 minggu. Saudara nggak datang sekali, 1/52. Kalau besok Senin nggak masuk itu masih mending, karena yang namanya hari efektif tuh 220, 240. Satu hari nggak masuk masih 1/240. Saudara kalau mau bolos jadi jangan hari Minggu ya. Tapi jangan ngomong sama kepala sekolah ya. Kenapa sih kalau sekolah nggak boleh bolos, sekolah Minggu kok gampang gitu loh. Boleh bolos. Jadi saudara di sini dikatakan lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, tangan Tuhan memeluk. Tangan Tuhan dia taruh di atas kepala anak-anak. Berdoa bagi mereka dan memberkati. Saudara, bagaimana ketika anak-anak berangkat sekolah? Apa saudara bilang, jangan lupa ya. Itu perang di Ponorogo tahun. Ya, kok kamu gak hafal-hafal sih? 18.25, 18.30. Ya, oh kok cuma 5 menit, 5 tahun itu gitu ya. Wah saudara mau ngajarin anak kayak apa saudara, anak udah pergi sekolah aja udah tegang. Ya, nggak boleh lupa, begitu giliran ulangan betulan lupa. Kenapa yang dia lihat di kertasnya itu wajah mamahnya. Oh lupa semua. Jadi saudara boleh nggak anak-anak berangkat ke sekolah, saudara berkati. Saudara peluk, saudara berkati, letakkan tangan saudara. Tuhan besertamu. Tuhan menyertaimu. Iya mama, tapi aku takut lupa. Ma, aku semalam belum mantep, belum belajar. Nanti gimana nih ujiannya? Anda ketemu dengan anak-anak yang melankolis, anak-anak yang sangat khawatir, anak-anak yang perfeksionis. Saudara, anak-anak itu penuh dengan kekhawatiran. Anda jangan nambahin, makanya tadi mama udah bilang belajar. Jangan main gitu. Saudara please deh. Kalau udah dia tinggal berangkat sekolah, tinggal ujian, bilang aja, mama doain, mama berdoa. Saudara, doa seorang ibu tuh luar biasa loh. Saya tuh inget ya, Ibu Monica, mamanya Saint Augustine, itu doain anaknya 25 tahun. Anaknya itu hidupkan amburadul, Agustin. Iya, bahkan dia punya anak dengan seorang wanita. Lalu dia belajar. Sebetulnya Agustin sendiri hidupnya juga berantakan. Tapi waktu umur 30 lebih dia bertobat saudara. Dan ini doa seorang mama. Christopher Yuan. Seorang pengedar narkoba. Dan dia sendiri seorang homoseksual. Dan bagaimana mamanya berdoa untuk dia. Saudara 8 tahun mamanya berdoa. Karena diblok sama anaknya. Satu hari telepon dari anaknya. Ma, kamu ada di mana? Ada di penjara. Oh puji Tuhan, kamu ada di tempat yang aman. Sudah 3 bulan dia menemukan Alkitab di tong sampah. Di situ dia mulai belajar Alkitab. Bahkan dia belajar menjadi hamba Tuhan, dia sekolah teologi di sekolah Alkitab. Keluar dari penjara, dia mengajar. Dan saya dengar baru-baru ini dia menikah. Berarti dia bisa bebas dari homoseksual. Bukunya dia, lawan daripada homoseksual, bukan heteroseksual. Lawan dari homoseksual adalah holiness. Jadi saudara, Christopher Yuan, itu banyak kisah-kisah yang saya lihat ada hati seorang ibu yang berdoa buat anak-anaknya. Jadi saudara, lanjutan daripada kisah itu saudara. Jadi saya lihat di beberapa, di Markus, di Lukas saudara ya. Di Matius, cerita tentang pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan jawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Cuma satu yang baik, Allah. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Saudara, orang itu tanya, perintah yang mana? Tuhan bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu, ibumu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu.
Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Apa yang masih kurang? Saudara, Markus 10 ayat 21. Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Tuhan Yesus bilang, cuman satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, ikutlah aku. Itu satu kekurangannya. Tapi kalau mau ikut aku, syaratnya kamu harus lepas. Lepas yang selama ini mengikat kamu. Yang sehingga kamu gak bisa ikut aku. Kamu terikat kepada hartamu, kepada benda-benda itu. Engkau gak bisa ikut aku. Kau harus lepas. Jadi saudara, Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, agak aneh ya, orang kok banyak hartanya sedih. Mestinya kalau sebab dia sedih karena dia gak punya uang. Nah itu cocok. Tapi kenapa dia kaya tapi dia sedih? Karena dia harus melepaskan hartanya itu. Jadi saudara, ketika kita lihat siapa sih pemuda ini? Pemuda ini saudara, kalau Matius mencatat dia orang muda yang kaya. Ya. Lalu kemudian next, secara sosial dia pemimpin. Lukas mencatat dia seorang pemimpin. Berarti dia punya status. Lalu secara psychological, baik sejak masih anak. Dia a good boy. Dia bilang semua kuturiti sejak masa mudaku. When I was young boy. Namun secara spiritual kita lihat dia ingin hidup yang kekal. Dia punya kerinduan. Dia tahu hidup di dunia bukan cuma yang ini. Ada hidup kekal. Jadi saudara, kalau mau dilihat ini cukup perfect saudara ya. Jadi pria, muda, kaya, punya kedudukan, baik pula. Ini mantu mana gitu ya saudara ya. Ya pasti mantu idaman ya. Lalu juga secara rohani. Kelihatannya sukses. Saudara, apa sih sukses itu? Ya ini definisi sukses saudara ya. Kecil sukaria, remaja foya-foya, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Haleluya. Kalau bisa begini, bagus saudara. Gak bisa saudara. Ya, gak bisa. Jadi saudara, apa yang terjadi? Yang pertama saudara, salah konsep. Kenapa? Waktu dia bertanya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, bukankah ini yang dianut oleh agama-agama? Kalau kamu baik, kamu masuk surga. Saudara, seolah-olah saudara, perbuatan baik itu tiket masuk kerajaan Allah. Saudara gak bisa. Gak bisa saudara, karena manusia gak mungkin dapat berbuat baik. Kalau bukan dari Tuhan. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12. Mengatakan kita ini sudah rusak oleh dosa. Bahkan di dalam Yesaya 64, segala kesalehan kami, segala kebaikan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sini kain yang najis, saudara. Ya, kain yang kena darah menstruasi. Jadi zaman dulu saudara dikenal itu najis, saudara. Jadi bisa dibayangkan kebaikan manusia itu bagi Tuhan, di mata Tuhan itu bukan baik. Kenapa? Karena kebaikan yang berasal dari keegoisan kita. Kenapa kamu baik? Saya baik ya supaya dia baik sama saya. Kenapa saya baik? Supaya saya bisa masuk surga. Kenapa saya baik? Supaya gak dijahatin. Saudara, kita berpikir saya baik untuk sesuatu yang sifatnya transaksional. Dan itu ujung-ujungnya saya. Saudara, kenapa kita mesti baik? Ya karena Tuhan udah baik sama kita. That's it. Kenapa kita mesti baik? Sekalipun orang jahat. Pernah dengar enggak? Orang ngomong gini, kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Saudara, sebetulnya dia baik apa jahat ya?
Jahat dong. Kalau jahat lebih jahat. Kalau baik pun dia merasa dia lebih baik karena dari kesombongan. Jadi sebetulnya dia bukan baik, saudara. Jadi saudara, ketika pemuda ini tanya, perbuatan baik apa sehingga saya bisa masuk surga? Enggak bisa. Hidup kekal tidak dapat dibeli oleh apapun kecuali oleh darah Kristus yang mahal. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak. Darah Kristus yang mahal yang dicurahkan. Jadi saudara, yang kedua, kalau konsepnya salah, maka sasarannya juga jadi salah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya, kalau mau bilang perintah Tuhan, ini coba yang mana? Saudara, unik sekali ketika dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu ibumu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kalau saudara lihat dari 10 hukum, hukum ke-5 sampai ke-10. Hukum ke-1 sampai ke-4 enggak disebut. Hukum ke-1 sampai ke-4 hubungan kita dengan Allah. Saudara, sebetulnya 10 hukum itu jadi 1. Saudara melanggar hukum yang pertama, 9 ke bawah saudara langgar. Saudara tahu Daud? Waktu Daud mengingini Batsheba, apa yang dia lakukan? Dia mencuri, dia membunuh, dia berzina. Saudara, kenapa saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa yang jadi Allahnya Daud? I. Jangan ada padamu ilah lain. Ilah itu I. Karena itu saya mau Batsheba. Saudara, yang dilanggar perintah pertama, semuanya dilanggar. Saudara, sebetulnya satu hidup kita, saudara. Ketika kita tahu siapa Tuhan, mentuhankan Tuhan, menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan. Diri kita bukan Tuhan, saudara. Siapa kita? Maka ketika saudara khawatir, sebetulnya saudara nggak percaya ada Tuhan yang maha kuasa. Kenapa kekhawatiran tidak boleh? Saudara, ketika Tuhan bilang janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi kalau engkau khawatir, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa. Dengan segala permohonan dan ucapan syukur. Jadi saudara dikasih jalan keluar. Kalau khawatir, Tuhan bilang doa. Doa. Nyatakan keinginanmu, kerinduanmu. Jadi saudara, begitu saudara ini salah sasaran. Ya, semuanya kuturuti sejak masa mudaku. Sasarannya apa saudara? Yang dikejar kehidupan ritual bukan spiritual. Kehidupan yang nampak bukan kehidupan yang tidak nampak. Jadi kehidupan sosial yang dia pikir kalau hidup benar, hidup baik, ya karakter baik cukup. Saudara, sebetulnya kehidupan sosial kita harus jadi cerminan karena kehidupan pribadi kita dengan Kristus. Kenapa saya mengasihi Bapak Ibu? Karena saya mengasihi Tuhan. Itu aja alasannya. Nggak ada alasan yang lain. Kenapa saya mengampuni orang itu? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Jadi saudara bukan gini, ya saya ngampunin dia aja. Sebab kalau saya nggak ampuni nanti saya dosa. Kalau saya dosa nanti saya masuk neraka. Bukan itu. Kita kan ke surga karena ada Tuhan di surga. Bukan karena surga lebih baik daripada neraka. Jadi saudara, ayo. Jadi waktu 3 pertanyaan, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu dia tanya lagi perintah yang mana? Lalu dia ngomong lagi semuanya telah kuturuti, apa yang masih kurang? Saudara, waktu dia tanya begitu sebetulnya dia ngerti gak sih? Iya, apa yang masih kurang itu saya membayangkan sih, saya membayangkan saja. Karena kan saya bergelut dengan murid-murid ya. Kalau murid tanya saudara ya, yang mana sih peraturan yang mana yang saya belum kerjain gitu. Ya kamu belum kerjain yang ini. Yang mana lagi apa yang masih kurang, itu semua saya udah ikutin loh Bu. Itu saya kebayang sih ya, kira-kira tampang anak itu tuh yang kayak songong gitu loh. Yang kayak perintah yang mana, udah semua.
ada yang kurang. Saudara, ada satu buku, Not a Fan judulnya. Not a Fan itu dikarang sama Kyle Elderman. Di situ dia bilang begini, kita itu sebetulnya bukan fansnya Tuhan, tapi kita pengikut. Jadi kita itu bukan ngefans. Ngefans itu dia bilang begini loh, kayak kita nih punya fans, tapi kalau fans kita kalah, ya kita udah nggak tepuk tangan lagi, kita udah ganti. Ya. Jadi apakah kita mengikutinya karena kagum dengan apa yang dia lakukan? Wah hebat, Tuhan hebat. Atau karena benar-benar ingin mengikutinya, mengikuti teladannya dan melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Berarti kita bukan fans, kita ini pengikut. Maka Tuhan bilang ikutlah aku. Tapi ikut aku kan pikul salib. Ikut aku kan menyangkal diri. Ya itu bayarannya. Siapa yang bilang ikut Tuhan itu gak perlu bayaran? Tapi kan dia sudah membayar hidup kita udah lunas. Udah lunas dibayar saudara. Jadi saudara, waktu saudara ikut dia sebetulnya sama. Seperti gambaran budak belian di Amerika. Ada seorang budak ketika tuannya merobek surat budak itu. Dan tuan itu bilang kamu bebas. Pergi kamu. Ya, kamu sekarang bebas, udah bukan budak lagi. Waktu si budak itu jalan keluar, dia bilang buat apa ya hidup saya? Kalau saya punya Tuhan seperti itu, saya tahu saya harus mengabdi seumur hidup. Dia balik dan dia bilang, Tuhan, saya sudah bebas. Tapi saya tahu, saya mau mengabdikan diri saya, seluruh hidup saya menjadi hambanya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang seperti apa. Jadi saudara, kita ini pengikut Kristus. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, maukah kita melihat hidup anak bukan sesuatu yang kelihatan? Ada yang tidak kelihatan, yaitu yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Biarlah itu dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi saudara, yang ketiga, salah orientasi. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Next, sebab ia sangat kaya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu. Perkataan yang mana? Tuhan tuh udah kasih resepnya. Kan dia nanya resep. Gimana sih Tuhan kalau saya mau dapat hidup yang kekal? Oh kamu lakukan begini. Oh itu semua udah saya lakukan Tuhan. Apa yang masih kurang? Ya ikutlah aku. Pergilah, jualah, bagikanlah. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu ketika mendengar jawabannya. Kok dia rasa agak gak cocok ya sama jawaban dia. Saya tuh membayangkan waktu dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena sebetulnya dia udah ada jawaban. Jawaban di pikiran dia. Pasti Tuhan akan ngomong, aduh kamu mah udah luar biasa. Ya, kamu masa sejak kecil udah good boy. Jadi anak manis, anak baik. Udah cukup. Ya, nanti ketika kamu mati pasti kamu hidup yang kekal. Saudara, karena yang dicekokin mungkin oleh orang tuanya atau apa yang dia dapat. Bahwa kamu tuh hidup mesti baik-baik. Jangan jadi anak nakal. Kalau hidup baik, kamu juga rezeki datang sendiri. Kalau kamu hidup baik, orang juga sayang sama kamu. Kalau hidup baik, kamu nanti akan masuk surga. Itu yang dia tahu. Jadi ketika ada bayaran yang Tuhan minta, kamu mesti pergi, jual, bagikan, dan datanglah kemari ikut aku. Itu gak sesuai dengan apa yang dia harap. Jadilah di situ dia kecewa, dia sedih, dia pergi. Saudara, saya gak tahu apakah kisah ini ketika dia pergi dia sadar, dia balik lagi gitu. Mudah-mudahan, ya, tapi tidak diceritakan. Apakah dia kembali, dia sadar, oh iya ya, buat apa? Sebetulnya saya ikut Tuhan, itu sudah semuanya. Udah gak usah khawatir lagi. Apa yang mau dikhawatirin? Kan dia khawatir takut miskin. Takut hilang hartanya.
Nanti saya gimana? Kalau saya miskin gimana? Nanti kalau saya bagi-bagi, habis itu saya kere dong. Aduh, Tuhan yang benar aja. Kenapa Tuhan mau harta saya? Ini saya mati-matian nyarinya. Saya susah payah loh Tuhan. Sekarang Tuhan suruh enak tuh bagi-bagiin ke orang miskin. Saudara, di situ letaknya. Jadi ketika konsep dia salah. Sasaran dia juga salah. Orientasinya juga salah. Udah semuanya salah, saudara. Maka kenapa Kristus yang harus jadi poros hidup kita? Karena waktu kita kerja buat Kristus, kita berkeluarga buat Kristus, kita melayani buat Kristus, kita rekreasi buat Kristus, saya berteman untuk Kristus, semuanya untuk Kristus. Sehingga ketika porosnya tepat, maka seluruh jari-jari ini, saudara, kalau ini roda, maka itu akan seimbang. Kenapa? Karena porosnya yang tepat, saudara. Jadi dia nggak bingung. Sekarang kan kalau dia disuruh, kamu harus jual. Dia bingung, hah, jual. Jadi gimana kalau saya miskin? Saudara, dia nggak tahu di hadapan dia itu Allah yang memiliki isi bumi. Yang melebihi daripada harta dia. Dia lagi nggak tahu kok yang memilih hartanya. Dia balik, dia pergi. Karena yang dia lihat hartanya yang segini. Dia nggak ngelihat harta yang kekal itu adalah di Kristus. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Nggak bisa saudara, harta mah bisa habis, bisa hilang, bisa rusak. Kenapa dia lebih mencintai hartanya? Jadi saudara salah orientasi karena dia pikir sumber kebahagiaan itu pada materi. Sehingga dia nggak bisa melepaskan tuh kepemilikannya. Saudara, maka center itu, pusat itu pada Kristus, bukan pada diri. Kalau enggak saudara tetap ngelihatnya diri. Maka kenapa saudara khawatir? Karena saudara ngelihatnya diri. Ya jelaslah kalau ngelihat diri kita mah siapa yang mampu, siapa yang bisa. Justru kita mesti ngelihatnya sama Tuhan. Sehingga ini yang dikatakan oleh Yohanes saudara ketika dia bilang, he must become greater, I must become less. He must increase, but I must decrease. Biarlah Tuhan bertambah-tambah, aku makin kurang. Enggak apa-apa Tuhan. Ketika aku kurang, aku tahu aku punya Engkau. Melebihi segalanya. Jadi saudara, perspektif itu mesti dirubah. Saudara, ketika ambition, saudara harus berubah itu menjadi desire. Saudara, bukan lagi ambisi. Kita berubah menjadi kerinduan. Tuhan yang aku rindukan. Saudara, Tuhan tuh kasih kita keinginan loh, desire. Kalau buat agama tertentu justru gak boleh punya keinginan. Kita justru harus punya keinginan dan Tuhan pakai keinginan kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Not my will, thy will, not my will. Saudara, bagaimana position dilihat sebagai servi? Kita bukan mengejar posisi, tapi justru engkau sebagai pemimpin, engkau harus melayani. Engkau mau jadi besar, engkau harus melayani. Reputasi, jangan dilihat sebagai reputasi, prestasi. Tapi itukah kesaksian hidupmu? Dan kalau kau bilang achievement, apa itu achievement kecuali Anda bilang fruitful. Itulah buah-buahku. Seperti Paulus bilang, kalau aku hidup di dunia ini, aku hidup memberi buah. Jadi harus ada yang berubah konsepnya, saudara. Jadi kita lihat bagaimana Lukas 2 ayat 52. Yesus makin dewasa, bertambah hikmatnya, makin dikasihi manusia dan makin dikasihi Allah. Saudara, maukah ini menjadi kunci ketika kita membesarkan anak? Apakah dia makin dikasihi Allah? Kalau dia makin dikasihi Allah, dia pasti makin dikasihi manusia. Kalau dia makin dikasihi manusia, maka Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat. Dan saudara gak usah khawatir bagaimana hidupnya. Jadi 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mendengar bukan melihat.
Berarti ada orang yang ngomong. Mendengar anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, berarti dia hidup di dalam Kristus. Karena Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita rindu, Tuhan, biarlah anak-anakku ada di dalam Engkau. Hidup di dalam Engkau, hidup bagimu, cinta Tuhan lebih daripada apapun. Maka dia akan membenci dosa lebih dari apapun juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu. Ketika kami diizinkan, bahkan Tuhan mempercayakan anak-anak dalam hidup kami. Yang sesungguhnya anak-anak itu adalah milikmu, kepunyaanmu. Tuhan, Engkau akan memberi kami kekuatan, Engkau akan memberi kami kemampuan. Untuk kami boleh membesarkan mereka. Tolong kami, pegang tangan kami. Namun kami sadar bahwa anak-anak kami tidak cukup pegang tangan kami. Mereka harus pegang tangan Tuhan. Mereka harus ikut Tuhan. Dunia terlalu menakutkan. Dunia menarik, mencengkram anak-anak ini untuk jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau tarik anak-anak kami masuk ke dalam pelukan-Mu. Engkau sendiri yang akan meletakkan tangan-Mu atas mereka, memberkati mereka Tuhan. Melalui tangan kami. Biarlah tangan-Mu Tuhan, tangan kami yang menjadi kepanjangan tangan-Mu. Anak-anak merasakan kasih-Mu melalui kasih kami. Tolong berikan kami hikmat itu Tuhan. Kami lemah, kami bodoh, kami terbatas. Ya Tuhan, namun di dalam Engkau, segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan di luar Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Berjalanlah bersama dengan anak-anak kami. Sampai muka dengan muka mereka bertemu dengan Engkau. Dan Engkau memanggil mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Kami bersyukur, kami hanya memohon dalam satu nama yang sudah membeli kami, lunas dibayar, yaitu dengan darah Kristus. Kami berdoa, amin.